Shalom, saya Putri Ayu Tamara, perwakilan dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan bagaimana pendekatan kelompok kami. Kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Ayu Tamara. Yang kedua Abdul Putra Laiya. Yang ketiga ada Vanessa Gosdili. Yang keempat ada Jennifer Sagara-gara. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara pendekatan kelompok kami. Saya juga akan membahas yang pertama motivasi kelompok, yang kedua ada tujuan kelompok kami, yang ketiga ada cara berinteraksi kelompok kami, dan yang keempat cara kami melakukan kerja kelompok dalam kelompok kami. Yang pertama saya akan membahas motivasi kelompok kami. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan memberitahu apa sih motivasi itu. Motivasi itu adalah suatu pendorong atau suatu dorongan untuk seseorang atau kelompok mencapai suatu tujuan. Jadi motivasi ini bisa dikatakan sebagai pendorong agar orang atau kelompok bisa mencapai tujuannya lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Jadi saya juga akan membahas motivasi kelompok kami. Motivasi kelompok kami yang pertama adalah agar kami mendapat nilai yang terbaik di pelajaran pengantar ilmu hukum ini. Yang kedua juga, kami mempunyai motivasi agar kami bisa berinteraksi walaupun kami dari suku yang berbeda, dari cara kami bahasa kami yang berbeda, dan cara berpikir kami yang berbeda. Kami bisa menyelesaikan suatu masalah, kami bisa menyelesaikan suatu tugas yang bisa lebih baik lagi kami kerjakan. Nah, gimana sih? Jadi motivasi kelompok, gimana sih kami bisa mengerjakan itu? Jadi dengan adanya motivasi kelompok ini, kami bisa lebih giat lagi. Jadi biar dengan walaupun kami dengan suku yang berbeda, apalagi sekarang kan kami harus online kan. Kita harus online di setiap pembelajaran. Itu bisa dikatakan jadi agak lebih sulit, tapi itu bukan suatu penghalang untuk kelompok kami berinteraksi, untuk kelompok kami melakukan tugas, untuk mengerjakan tugas di pengantar ilmu hukum ini. Yang kedua juga saya akan membahas apa sih tujuan kelompok kami. Sama seperti yang pertama tadi, tujuan kelompok kami itu adalah untuk mendapatkan nilai yang terbaik di pengantar ilmu hukum ini. Selain itu juga tujuan kelompok kami agar setiap yang kami sampaikan, setiap tugas yang kami berikan, setiap tugas yang kami paparkan bisa menambah ilmu untuk orang lain, agar orang lain bisa mempunyai ilmu yang lebih banyak lagi tentang apa yang kami sampaikan. Sebelumnya juga saya harus menyampaikan apa sih pengertian dari tujuan. Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok. Tujuan yang kelompok kami inginkan itu seperti tadi ya sudah saya jelaskan, agar orang-orang mendapat ilmu lebih banyak lagi mengenai tugas-tugas yang kami berikan, presentasi yang kami paparkan, orang-orang bisa lebih banyak lagi menambah ilmu. Yang ketiga, saya akan membahas bagaimana cara kelompok kami berinteraksi. Seperti yang kita tahu ya, sekarang kan apa-apa harus online, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mungkin bisa dibilang itu agak lebih susah ya, apalagi karena di kelompok kami ini terbagi dari orang-orang yang berada di luar daerah. Jadi bisa dikatakan itu jadi lebih susah mungkin ya, tapi bukan berarti dengan kami di luar daerah kami jadi malas-malasan untuk mengerjakan tugas. Tidak, itu tidak menjadi suatu penghalang bagi kami. Kami semampu kami berusaha dan kami saling membantu satu dengan yang lain gitu. Dengan kami membagi tugas yang tidak memberatkan antara satu dengan yang lain, kami saling merangkul antara satu dengan yang lain. Jadi kami lebih mudah untuk mengerjakan tugas. Jadi cara kami berinteraksi itu ya melalui WA, melalui Instagram, melalui sosial media. Jadi sebelum kita mengerjakan tugas bersama-sama, kami tuh saling mengenal terlebih dahulu.
kami kebetulan kami dari satu kelas yang sama sebelumnya di semester 1 yang ada di kelas A. Jadi mungkin kami udah agak-agak mengenal ya, walaupun belum terlalu mengenal banget, tapi sekarang kami sudah lebih kenal lah gitu. Terus kami jadi lebih tahu, oh dia sifatnya begini, dia sifatnya begini. Kami lebih memahami sifat antara satu dengan yang lain, jadi kami lebih mudah berinteraksi gitu. Selain itu juga kami juga memikirkan pendapat yang satu dengan yang lain. Jadi kami tidak menghalangi siapapun berpendapat, siapapun boleh berpendapat, tapi nanti kita mencari jalan tengahnya begitu. Selain itu juga kami mencari kesulitan bersama-sama, walaupun kami harus online. Kami dari bahasa, karena kami dari suku yang berbeda-beda, yang bahasanya pun berbeda-beda. Cara penangkapan orang dalam berbahasa pun berbeda-beda gitu ya. Tapi kami berusaha mencari jalan tengahnya lah, agar tidak ada percekcokan dalam kelompok kami. Itu yang kami lakukan. Nah, selanjutnya saya akan bahas bagaimana sih kalau kita ngerjain tugas tuh bagi-baginya, atau gimana sih biar kok tugas kita bisa jadi gitu loh, padahal kita online gitu ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita milih bagian yang emang kita suka, bagian yang emang kita bisa gitu. Jadi kita bisa mencari materinya tuh lebih dalam lagi gitu. Kita tidak oh lu yang ini ya, oh lu yang ini ya. Tidak ada satu orang yang memilih itu, tapi dari diri kita sendiri yang emang, oh gue bisanya ini nih, jadi gue bisa mencari materi ini lebih dalam lagi gitu. Itu cara kami yang pertama. Yang kedua, kami lebih terbuka ya, kayak bagian mana nih yang kalian gak bisa, bagian mana yang gak bisa gitu. Jadi walaupun dia dapat bagiannya misalnya yang A sama B, tapi yang satu orang ini yang A sama B ada bagian yang dia sulit. Nah, tapi bagian yang orang satu lagi yang dapat ke bagian C dan D, dia bisa mengerti beberapa materi A dan B. Jadi orang yang kedua ini membantu orang yang pertama juga begitu. Jadi kami saling terbuka bagian mana yang menurut mereka susah gitu. Itu cara kami menyelesaikan, atau cara kami membagi-bagi tugas gitu. Jadi kami memilih, oh materi ini yang kami suka, oh materi ini yang kami suka. Begitu cara kami membagi tugas kami, dan nantinya akan kami kumpulkan di dalam grup yang akan kami satukan bersama-sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Shalom.